tuh, udah nih yang senior nih datang nih. Pokoknya waktu itu di SMK 57 ya, itu di SMK, di situ kita ngumpul. Enak banget dan alhamdulillah cukup banyak yang hadir. Kemudian saya ingin ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung acara ini, terutama Mbak Sari ya. Mbak Sari angkatan 2002 ya, dari Wardah Kosmetik ownernya yang sebagai tuan rumah menyediakan tempat dan sekaligus konsumsi, serta nanti ada gift pulang pada pasti pada cantik nih, dapat gift. Tapi yang cowok-cowok nggak dapet ya, buat istrinya. Oke, jadi masing-masing dapat gift apa namanya untuk jadi cantik ya. Lipstick ya nanti dipakai ya, Bang Maman ya, buat istrinya ya, jangan buat yang lain. Kemudian sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mas Anong ya, yang walaupun tadi merasa terpaksa untuk didorong-dorong, tapi saya terus terang sudah mendapat kader nih, alhamdulillah. Dalam waktu 5 tahun lagi sudah jadi dasnya udah lain. Target saya 2 tahun ini konsolidasi dan alhamdulillah sudah mulai berhasil. Di tahun pertama di masa pandemi itu saya sangat saya juga tadi diajak nih sama Mas Radit nih ya. Di sini ada 2 dokter honoris causa. Jadi ada 2 ya, satu Mas Radit, satu lagi Mas Dido nih belum datang nih. Honoris causa kenapa? Dia ikut masuk ke DAS sebagai anggota, sekarang sebagai dewan penasehat, walaupun bukan dokter, tapi Mas Radit punya profesi lain. Sama medis juga, bidan. Karena dia membidangi semua organisasi yang ada di Semandel. Nah, ada namanya lagi itu, pasti ada jejaknya. Jadi bidan ya, Mas Radit. Mas Radit adalah senior saya di sains, seksi sains. Saya banyak belajar dari beliau. Saya ngikutin aja tuh waktu sains. Ada namanya studi lapangan, diajak ke lapangan di ketemu beliau tuh. Suruh nyari apa aja, nyari semut. Oke, saya cari semut. Ada ceritanya tuh. Suruh nyari daun, ikut nyari daun gitu ya. Jadi sangat menarik. Saya dengan Mas Radit sudah lama. Hari ini saya terharu dan bangga ya, terus terang karena kita 3 tahun ya, saya terus terang dengan Eka, dengan Nabila, dengan Mbak Indil berpikir nih, kenapa sih kita susah kumpulnya ya? Kenapa sih kita terikat dalam satu media sosial, tapi kok hati nggak ketemu? Nah, ternyata setelah tahun kedua kita mulai lihat bahwa ada geliatnya, walaupun dimulai dengan keramaian di WAG, tapi akhirnya kita bisa ketemu kan? Dan ternyata berbeda ya, berbicara dengan WA dan ketemu langsung ini beda. Bang Acing tadi saya kira galak kok, temennya baik banget. Ya jadi, tapi beliau tetap tepat dengan waktu. Tadi udah jam 10 seperempat udah gatel nih. Kan mulai, nah itu selalu ya. Bang Acing itu timekeeper kita, dan beliau mengingatkan hal-hal yang sifatnya disiplin. Kemudian kenapa sih program-program? Mungkin teman-teman atau yang senior tahu bahwa kita ini udah lengkap ya. Jadi organisasi Ikatan Dokter Alumni 1 SMA negeri yang pertama mungkin di Indonesia ya, yang punya akte notaris. Jadi kita resmi nih kalau mau, ya jadi sudah ada akte notarisnya ya, namanya DAS. Walaupun waktu itu DAS-nya susah banget, nggak boleh ada kata-kata dokter, nggak boleh. Jadi kita ini DAS-nya nih ya, di akte ini yang akan masuk ke Mas Eka Sakti. Dedikasi Ausclepius Mandel, coba aneh kan ya, dedikator Ausclepius Mandel. Pokoknya maksain supaya dapat terdaftar di DAS dan di Kumham. Kenapa? DAS sudah jadi trademark, tadinya IDAS ya, ikatan, tapi nggak boleh ada ikatan. Jadi sekarang depannya P, persatuan, tapi kan nggak enak bikin pedas kan. Makanya P-nya dihilangin. Kita trademarknya seperti kata Mas Didot, ahli komunikasi, udah lo pakai DAS aja, karena orang ingat DAS. DAS apa sih? Daerah aliran sungai. Karena SMA 8 di makanya lambangnya seperti 3 tadi gini ya, DAS. Oke, jadi kita lahir nomor cantik 21 11 21 November 2021. Ingatnya ya, 21 11 21. Nah, aktenya belakangan. Itu susah banget tuh. Itu akte juga muncul karena bantuan dari alumni kita yang lawyer. Itu benar-benar advice-nya luar biasa. Ini temannya Mbak Boni. Namanya Mbak Boti, lagi. Namanya Mbak Ilen, itu luar biasa, beliau berjuang sampai dapat 89 ya. Dan anggota kita nggak main-main loh, berapa? Hampir 500 orang, 459 itu terjadi karena pernah digabung 2 WAG jadi 1. Ya, alhamdulillah 456 termasuk 2 dokter honoris causa.
Ya, jadi akhirnya saya menarik napas panjang ya, bahwa ternyata kita ini belum ada chemistry. Jadi chemistry itu penting sekali untuk bisa bekerja bersama-sama. Walaupun kita berdebat, kalau ada ikut WAG kita, WAG kita ini dipantau sama Kemkes loh. WAG kita dipantau ya, jadi diskusi kita ini bermutu. Makanya Pak Menteri suka undang kita. Tapi saya sebagai ketua DAS bersikap adalah kita di tengah. Kita netral, kita adalah dokter dan kita harus membela profesi kita. Ya, kita datang ke Pak Menteri 2 kali. Waktu itu adalah untuk melihat apa sih secara clear yang menjadi program mereka. Karena ada 2 kutub, nah kita ambil di tengah. Setelah kita tahu, kita pansos sedikit, terus kita mundur. Kita ambil sikap untuk ngurusin DAS yang sudah mulai berkembang. Itu ya sikap saya. Jadi mohon maaf saya tidak banyak berkomentar di WAG karena saya berada di pihak tengah dan saya dapat WA di mana-mana nih, tolong jagain ya. 456 orang itu tidak mudah. Kalau satu nggak suka nanti bubar semua. Nah itu tanggung jawab saya di sini. Jadi mohon teman-teman yang kanan dan kiri tetap bisa jalan diskusi. Akhirnya saya geser ke WAG think tank. Makanya agak sepi kan sekarang. Saya pindahin ke think tank dan di situ ramai. Kalau ikut masuk silakan. Tapi harus di-invite karena di situ pedes banget diskusinya. Jadi kalau nanti lapor saya invite ke WAG namanya think tank DAS. Di situ kita kumpulin orang-orang yang salah satunya nih abang kita nih, Bang Dedi nih. Pedes ya, pedas. Tapi ternyata setelah ketemu sama pikiran dengan saya. Jadi ya kita dinamika lah, kita intelektual, kita diskusi dengan kepala dingin, tidak ada baperan ya. Nah, insya Allah saya berharap setelah pertemuan ini kegiatan udah banyak, program udah lengkap, bidang sudah ada semua, mulai dari organisasi, kita mulai dengan website nanti ya. Kemudian Pengmas ada Mbak Vivi, ini nanti banyak pengabdian masyarakat. Kemudian ada Humas, belum datang Mbak Fisda. Pokoknya udah lengkap deh, kalau mau nanya apa aja ada. Nah, saya ingat quote di sini adalah jangan tanyakan apa yang bisa kau dapatkan dari DAS, tapi tanyakan apa yang bisa engkau berikan kepada DAS. Ya, jadi itu boleh tepuk tangan dong, biar semangat. Siap dong. Sorry kelamaan ya, satu lagi. Maksudnya disuruh turun nih. Halo, selamat siang sahabat DAS, Dr. Alumni Smandel. Siang hari ini kita bertemu lagi dengan Dr. Heri, Ketua Dr. Alumni Smandel dalam acara Halal Bihalal Dr. Alumni Smandel. Siang ini kita tercetus ide untuk membuat rumah sakit Dr. Alumni Smandel dan akan tanya lebih lanjut kepada Dr. Heri mengenai rencana tersebut. Halo ya. Mas Heri. Halo Mbak Indil. Nah, kita manggilnya Mbak Indil dan Mas Heri. Ya, jadi di acara tadi itu yang muncul adalah para tokoh-tokoh DAS yang sudah berhasil di bidangnya. Salah satunya 2 orang owner rumah sakit dan 1 orang owner dari perusahaan kosmetik yang cukup terkenal dan melonjak saat ini di bangsa Indonesia dan internasional. Jadi di antara pembicaraan tadi memang kita semakin yakin bahwa DAS itu adalah satu kumpulan orang-orang yang berpotensi dan salah satunya adalah sebagai dokter kita harus memberikan sesuatu bentuk pelayanan yang baik kepada masyarakat dalam bentuk rumah sakit. Karena tadi konsepnya Mbak Huda adalah jangan sampai pasien menunggu terlalu lama, jangan sampai pasien sulit mendapatkan obat. Nah, misi dari rumah sakit DAS ini adalah untuk menghimpun para alumni baik yang berperan sebagai investor, berperan sebagai konseptor rumah sakit, dan juga berperan sebagai praktisi rumah sakit dan juga manajemen. Jadi kita ada semua lengkap. Nah, tinggal bagaimana saya sebagai ketua DAS bisa menghimpun potensi-potensi itu untuk dijadikan satu sinergi yang kuat. Salah satu bentuk afiliasi kita dalam bentuk satu rumah sakit. Kita namakan rumah sakit, mungkin ya rumah sakit DAS, dengan tujuan tentu saja lebih ke sosial di samping ke bisnisnya. Jadi sosial lebih utama dibandingkan dengan bisnis. Jadi dari situ tadi saya melihat bahwa ternyata tidak dalam tanda petik terlalu sulit ya untuk mendirikan rumah sakit, asal kita tahu apa yang kita harus siapkan, berapa investasinya, di mana tempatnya, bagaimana kiat-kiatnya. Jadi terus terang saya mungkin Mbak Inil juga lihat tadi bahwa inspirasi ini
meningkatkan semangat kita untuk lebih berkiprah di DAS, terutama di rumah sakit. Mungkin itu. Terima kasih Mas Heri. Insya Allah kita laksanakan niat baik ini. Amin. Mudah-mudahan diridhoi Allah, dan sahabat DAS mohon doanya agar semua cita-cita teman-teman alumni Mandel ini menjadi kenyataan. Amin. Amin. Oh iya Mas Heri, DAS ini kan juga punya kanal TV ya. Nah, iya betul. Namanya DAS TV. Itu adalah kanal YouTube yang isinya adalah kontribusi dokter-dokter alumni Mandel untuk memberikan informasi kesehatan dan edukasi kepada masyarakat luas. Ya. Nah, isi kontennya itu apa saja ya Mas ya? Ya, jadi gini Mbak Indil ya. Jadi kayaknya DAS TV ini memang merupakan kanal YouTube atau channel pertama tentang kesehatan yang dikelola oleh dokter-dokter alumni SMA, yaitu SMA 8. Ya, jadi kontennya tuh cukup banyak, mulai dari edukasi tentang kesehatan, tips-tips sehat untuk orang awam, kemudian mungkin kita akan membahas hal-hal yang bersifat ilmiah tentang penyakit-penyakit yang populer, kemudian berbagai pengetahuan baru tentang satu penyakit yang mungkin baru saja merebak gitu ya. Jadi pokoknya intinya adalah sangat banyak variasi konten yang bisa kita sumbangkan, terutama oleh anggota DAS yang terdiri dari banyak spesialis, banyak dokter-dokter lain yang mungkin praktisi-praktisi kesehatan di bidang kecantikan dan lain-lain. Jadi pantengin aja nih DAS TV karena konten-kontennya pasti bermanfaat buat kita semua dan terutama untuk masyarakat. Gitu nih. Apalagi untuk sahabat DAS. Ya, dan juga untuk alma mater SMA 8. Bye-bye.